Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan channel Koraza Official. Semoga kita semua yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saat ini saya berada di pusat pelelangan ikan terbesar di Jakarta, yaitu Pasar Ikan Muara Angke, Jakarta. Bagaimana keseruannya? Untuk itu ikuti terus video-video dari channel Koraza Official. Bagi warga Jakarta, bahkan dari daerah penyangga ibu kota lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan bahkan Bekasi, biasanya kerap datang ke pasar ikan Muara Angke ini untuk mendapatkan aneka seafood, bahkan ikan yang dari ukuran kecil sampai ukuran besar terdapat di sini, dan ini memang pusat pelelangan dengan harga yang lebih murah karena para pedagang membeli di sini untuk dijual lagi. Lima sore udah? Ini 24 jam, Bos. Iya, iya, iya. Tapi siang nggak ada ya? Oh. Ada siang. Oh, ada lobster. Lobster baby. Lobster baby. Kirain udang windu nih. Windu. Ini windu. Iya, iya, iya. Ini berapa per kilonya? 120. Kecil banget ya? Ini kecil. Bagi sahabat yang berkeinginan pergi ke pasar ikan Muara Angke dan tidak menggunakan kendaraan pribadi, bisa menggunakan transportasi umum yaitu berupa komuter lain dan juga busway. Bagi sahabat yang berdomisili di daerah Bogor atau Depok, bisa naik komuter lain jurusan Bogor Jakarta Kota, lalu dilanjutkan dengan busway atau mini trans nomor 12A jurusan Kota Kali Adem. Bagi sahabat yang berdomisili di Cikarang, Tambun, Bekasi, dan sekitarnya, bisa naik komuter lain dan turun di stasiun transit Manggarai. Dari stasiun transit Manggarai ini, Anda bisa berganti rangkaian kereta jurusan Bogor Jakarta Kota. Setelah tiba, baru bisa naik busway nomor 12A jurusan Kota Kali Adem. Namun bagi sahabat yang berdomisili di daerah Tangerang dan sekitarnya, apabila naik komuter lain tidak perlu harus ke Manggarai maupun ke Jakarta Kota, cukup turun di stasiun Rawabuaya. Dari sini Anda bisa langsung menuju ke pasar grosir ikan Muara Angke dengan menggunakan jasa transportasi online lainnya. Perlu sahabat ketahui bahwasanya di sini terdapat dua pasar ikan. Yang satu yaitu pasar ikan grosir yang umumnya yang berbelanja di sini adalah para pedagang untuk dijual lagi. Sementara ada juga pusat pasar ikan eceran yang umumnya ini ditujukan kepada para wisatawan yang ingin berburu kuliner ikan dan seafood, yaitu ada dua cara. Yang pertama berbelanja ikan atau seafood mentah di sini lalu dibawa ke resto untuk diolah sesuai dengan daftar olahan yang kita inginkan, dan kemudian ada juga yang bisa terima beres di resto tersebut untuk dihidangkan. Berapa sekilo dia? 75. Ternyata harga gurita sama dengan harga cumi. Ini baru lobster beneran gitu. Berapa ini? Rumit 78. 78 kilo. Iya. 75 jadinya, Bos. Bagi para pecinta kuliner seafood yaitu berupa ikan dan juga cumi serta kerang dan kepiting, merupakan surga dunia berada di sini. Dan berbagai macam ikan dan lainnya di sini dengan harga grosir tentu saja lebih murah daripada di pasar ikan yang di tempat lainnya. Oh ya, pada kesempatan ini saya mohon maaf juga kepada para subscriber dan sahabat sekalian, dikarenakan banyak kesibukan akhir-akhir ini saya jarang upload video. Dan ini saya mulai lagi untuk ngedit dan mengupload video, walaupun sebenarnya sudah banyak di tempat-tempat menarik yang saya datangi dan sudah saya liput, namun karena belum diedit sehingga banyak yang belum diupload. Meskipun demikian, di sela-sela kesibukan saya selalu menyempatkan diri untuk mengupload video yang ukuran pendek atau video short.
Untuk harga ikan di setiap para pedagang ini relatif sama tergantung jenis, bentuk, dan ukuran ikannya. Dan tentu saja masih bisa nego tergantung kita untuk bisa menawar dari harga tersebut. 80, yang ini 75. 280? Iya, sekilo 80. Oh 80. Tapi dikit di sini ya? Nah, Dikit. ini ada yang isi 2, ada yang... Kalau itu kan ada yang... Seperti harga cumi-cumi ini berkisar antara 75 sampai dengan 80.000 per kilo. Sesampainya di pelabuhan nelayan Muara Angke ini, ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan ini umumnya memang dijual di pasar ikan Muara Angke ini. Pelabuhan Perikanan Muara Angke diresmikan pada tanggal 7 Juli tahun 1977 oleh Gubernur Ali Sadikin kala itu. Awalnya merupakan pangkalan pendaratan ikan, terletak di delta Muara Angke secara administratif termasuk dalam kawasan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Luasnya juga lumayan luas, yaitu sekitar lebih kurang 64 hektar. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, saat ini sedang dilakukan juga perubahan peruntukan, yaitu menjadi kawasan yang ada penghunian atau pemukiman nelayan orientasi vertikal atau rumah susun, dan zona industri kelautan, serta tidak ketinggalan tentu saja zona atau kawasan terbuka hijau. Meski dikenal banyak orang Jakarta sebagai kampung nelayan, tempat pelelangan dan pelabuhan ikan, serta tempat makan ikan bakar, tetapi Muara Angke menyimpan potensi lain. Di daerah ini terdapat Suaka Marga Satwa Muara Angke, yaitu kawasan hutan bakau seluas 25,2 hektar yang dihuni oleh lebih kurang dari 90 spesies burung. Muara Angke merupakan bagian dari hutan bakau terakhir yang tersisa di Provinsi DKI Jakarta. Kawasan hutan Angke dan termasuk juga Kapuk yang terdiri dari Suaka Marga Satwa Muara Angke, hutan lindung, dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk merupakan hutan bakau yang terakhir yang terdapat di Jakarta. Kawasan hutan ini memiliki luas keseluruhan sekitar 170,60 hektar. Muara Angke adalah wilayah hilir dan kuala dari Kali Angke. Sedangkan kali atau sungai ini diperkirakan dinamai menurut nama seorang panglima perang Kerajaan Banten tempo dulu, yakni Tubagus Angke. Tubagus atau Ratu Bagus adalah gelar kebangsaan Kerajaan Banten. Sekitar awal abad ke-16, Kerajaan Banten mengirim pasukan untuk membantu Kerajaan Demak yang sedang menggempur benteng Portugis di Sunda Kelapa, yaitu di Jakarta sekarang. Sungai di mana pasukan Tubagus Angke bermarkas kemudian dikenal sebagai Kali Angke, dan daerah yang terletak di ujung sungai ini disebut Muara Angke. Di sini memang terdapat dua pasar ikan. Yang satu yang besar yang telah kita telusuri tadi adalah pasar grosir ikan. Di sana umumnya yang berbelanja memang para pedagang, baik pedagang besar maupun pedagang kecil, untuk dijual kembali ikan-ikan dan hasil laut lainnya. Sementara di sini adalah pasar ikan eceran yang memang khusus diperuntukkan bagi para pengunjung yang ingin menikmati kulineran, namun sensasinya membeli sendiri aneka hidangan laut yang masih fresh, yang masih segar untuk dibawa ke resto yang dekat dengan pasar ini. Karena memang banyak resto di sini menawarkan jasa mengolah aneka hidangan laut ini yang dibawa sendiri oleh para pengunjung atau para penikmat kulineran yang ada di daerah Jakarta maupun yang berasal dari luar Jakarta. Aneka hidangan laut yang kita serahkan ke resto nanti akan ditimbang kembali dan dihitung ulang jumlahnya, sehingga saat sudah matang, sudah diolah, jumlahnya sama dengan saat sebelum matang pada saat diserahkan ke pihak resto untuk diolah.